kehabisan uang rugi 16 M dolar. Akhirnya dia bunuh diri, dipotong nafasnya. Hartaku habis, nyawaku juga harus habis. Karena memang nyawaku seharga 16 M itu dolar dibuang saja. Seolah-olah itu nyawa tidak ada gunanya. Maka itu kita sebagai manusia harusnya punya persepsi. Sesungguhnya mana yang lebih berharga? Harta atau batin kita? Kalau kita menganggap harta itu berharga, kedudukan itu berharga, pacar kita itu berharga, pasangan hidup ada berharga, anak-anak berharga, semua dunia menganggap itu berharga. Ternyata semua itu mereka menderita gara-gara masa itu. Uanglah, istilah, anak-anak, cucu kita lah, kekayaan kita, itu yang buat kita takut, bisa, bingung, jengkel, frustasi, stres. Dan kita menilai batin kita itu kecil nilainya, cuma 0,001%. Tetapi kalau kita katakan harta uang itu kecil, tahu seperti yang aku tahu bahwa semua kekayaan, semua harta, semua kedudukan, semua gelar, semua anak cucu kita itu tidak pernah kita bawa kemana pun juga. Yang kita bawa hanyalah kualitas dari batin kita masing-masing. Karena ini akan kita tempuh begitu panjang, ratusan juta triliun yang tak terhingga itu. Mengapa kita masih diperbudak oleh kedudukan, oleh kekuasaan, oleh harta, oleh ini dan itu, yang semuanya itu hanya sementara kita pakai di bumi ini, tetapi sesuatu yang berharga itu jarang sekali kita pikirkan, jarang sekali kita perjuangkan. Kita hanya mencari sesuatu yang sesungguhnya yang Buddha katakan itu semua tidak berharga, tetapi kita menganggap itu sangat berharga, sehingga wajar berlian yang sudah ditemukan oleh Sang Buddha masih terpendam di lumpur-lumpur batin Anda semuanya. Anda banyak lumpurnya dalam batin Anda karena ditutupi oleh kekotoran-kekotoran itu. Maka Sang Buddha meminta, ayolah kita harus berani untuk menggali, membersihkan lumpur-lumpur yang menutupi berlian itu, supaya pikiran bersihkan, makin lama makin bersih. Akhirnya kita akan menemukan inti batin yang begitu cemerlang, bagikan berlian sebesar bumi ini kita temukan di sentral batin kita masing-masing. Itulah sesungguhnya yang harus kita perjuangkan. Karena selama Sang Buddha hidup, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Mengapa umat Buddha ini kok malas-malasan? Mengapa umat Buddha tidak pernah memikirkan apa yang bisa diberikan, tetapi yang memikirkan apa yang bisa aku dapatkan? Karena siapapun juga yang mengatakan kalau aku cinta sama siapapun juga, mereka siap berkorban apapun juga demi kebahagiaan Anda cintai. Itu definisi cinta. Kalau seandainya si A, si laki-laki ini cinta sama si perempuan si B itu, aku sangat cinta kamu, aku siap berkorban apapun untuk Anda. Demikian juga yang perempuan, aku juga cinta loh sama kamu, aku siap berkorban apapun untuk kamu. Secara definisi, siapapun yang saling cinta, dia siap berkorban, siap aku mau menderita untuk kamu. Apakah memang demikian? Ataukah sebalik? Sorry yo, tekon kita kamu yang menderita, aku tidak mau. Akhirnya kita tidak akan bisa itu bahagia. Tetapi kalau saling mau berkorban seperti itu, mereka
tidak ingin membuat pendeta pihak yang manapun juga. Siap, aku menderita demi kebahagiaan yang lain. Baru cinta kasih yang universal ini, cinta kasih dalam keluarga itu, keharmonisan, kebahagiaan akan terwujud. Siapapun juga, kalau ingin saling mencintai, harus siap berkorban demi kebahagiaan semua makhluk. Dengan yang suami istri siap seperti itu, bahwa dia punya berpikiran bahwa sesungguhnya ternyata siapapun yang sering ingin hidup berumah tangga, dia harus selalu ingin berkorban demi kebahagiaan pihak yang lain. Berarti kedua-duanya sama-sama menderita. Apakah itu yang kita cari? Karena itu merupakan satu rumusan yang sungguh-sungguh akan membuat keluarga itu saling tolong-menolong, saling berkorban, saling membereskan untuk menyempurnakan semuanya dalam rumah tangganya itu. Akhirnya harus saling berkorban demi kebahagiaan semua pihak, baru terwujud kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Sehingga demikian Anda bukan menjadi orang yang malas lagi. Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apapun yang membuat Anda menderita, cepat kita buang. Tetapi supaya Anda bisa bahagia, mulai sekarang Anda harus punya semangat untuk membangkitkan segi-segi positif, selalu menyebutkan foothold setiap saat. Dengan demikian Anda akan bisa memanfaatkan waktu demi waktu ini, bermanfaat untuk pribadi Anda, dan Anda tidak diliputi oleh lumpur-lumpur dalam batin Anda. Lumpur-lumpurnya Anda bersihkan, siram sedikit demi sedikit dengan tetesan-tetesan air yang sedikit tiap detik. Anda tetesin, yaitu dengan menyebutkan foothold setiap saat. Lama-lama lumpurnya itu makin lemah, makin tergerus, tererosi air bersih. Tinggallah belian yang tersisa. Batin Anda selalu kuning, selalu damai, selalu sempurna. Berarti Anda menderita adalah kebutuhan Anda yang menyebabkan Anda menderita. Anda mau bahagia, harus bijaksana, semangat, berjuang terus untuk menyingkirkan semua penderitaan. Anda pasti mendapatkan bebas dari penderitaan itu. Akhirnya tenang dan damai merupakan ukuran seseorang yang menilai batin itu berharga. Dan semua makhluk hidup berbagi. Sekian dan terima kasih.